Bab 2426. Bergemuruh. Napas tak berujung perlahan datang dari kejauhan, diikuti oleh monster-monster yang padat yang tidak bisa dilihat sekilas, berpacu dengan cepat. Debu yang sangat, seperti badai pasir, menutupi separuh langit. Ini. Melihat monster yang tak terbatas, Cakra G dan Waldemar tercengang. Dan ketika Lukas melihat pemandangan ini, dia tercengang, dengan sedikit kengerian di matanya. Ketika monster-monster itu tiba di belakang Dev, mereka semua berhenti di jalurnya, setiap monster memancarkan aura yang menakutkan. Aura ini berkumpul bersama, bahkan para ahli seperti Cakra G dan Waldemar merasa sedikit tercekik. Ini adalah adik laki-lakiku, aku akan membiarkan mereka menghancurkan formasi itu. Kata Dev dengan senyum tipis. Meskipun Lukas sedikit takut melihat monster-monster itu, dia berpikir bahwa paviliun emas dilindungi oleh formasi yang kuat, jadi dia mendengus dingin dan berkata, Dev, jangan bermimpi, bahkan para ahli seperti Cakra G tidak dapat menghancurkan formasi kami, kamu masih ingin menerobos monster-monster ini, itu hanya aneh. Apakah itu aneh? Kamu akan tahu sebentar lagi. Dev tersenyum ringan, lalu melambaikan tangannya dan berkata, adik-adik, serang untuk aku. Raungan. Monster yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mulai menyerbu ke arah paviliun emas. Monster-monster ini melewati tempat Dev, dan kemudian bergegas menuju paviliun emas. Kali ini, Lukas sedikit ketakutan, cepat, pergi untuk memperkuat formasi, dan bangunkan ayahku, cepat. Lukas mengirim seseorang untuk memanggil Leonard Jin. Tuan muda, jangan terlalu khawatir. Formasi kita sangat kuat. Meskipun ada banyak monster, mereka tidak cukup kuat untuk menembus formasi kita. Seorang tetua paviliun emas menghadapi Lukas yang sudah panik dan berkata, itu benar, aku sendiri tidak bisa menerobos sama sekali, aku sepertinya agak bingung. Lukas menenangkan suasana hatinya. Tetapi pada saat ini, monster-monster itu menyerang paviliun emas, dan sinar cahaya mulai muncul di sekitar paviliun emas, dan sinar cahaya ini langsung memblokir serangan monster-monster itu. Meskipun banyak monster menghantam cahaya dengan keras, mereka langsung terlempar, dan beberapa monster langsung mati. Tapi monster-monster ini tidak takut mati, dan mereka tidak peduli, mereka semua bergegas menuju paviliun emas dengan mata merah, karena ini adalah perintah Dev. Melihat monster-monster ini benar-benar tidak dapat menembus formasi paviliun emas, Dev sedikit mengernyit. Dan Lukas mengejek Dev, hahaha, apakah kamu ingin menghancurkannya? Kamu masih ingin menghancurkan lingkaran sihir saya. Mari kita lihat berapa banyak dari hewan yang disebut adik laki-laki yang telah mati. Melihat ini mata Dev penuh amarah yang mengamuk. Tuan, aku akan menghancurkan formasi ini, lalu membunuh orang itu. Helena merasakan kemarahan pada Dev. Orang ini Lukas bahkan tidak bisa mengalahkan binatang iblis berskala besar seperti harimau api, jadi dia bukan tandingan Helena, jadi Helena ingin membunuhnya dengan mudah. Tidak, karena aku mengatakannya, adik laki-lakiku akan dapat menembus formasi, dan mereka pasti akan berhasil. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dan mengarahkan puluhan elang raksasa menuju menara tempat untuk mengaktifkan serangannya. Sekarang, selama menara tinggi itu dihancurkan, akan ada retakan pada formasi. Dengan retakan, celah bisa terbuka. Pada saat itu, seluruh formasi akan runtuh. Lukas panik saat melihat Dev yang menyerang menara dengan puluhan elang raksasa, bahkan menembak ke arah menara formasi. Cepat, Tuan, lindungi menara. Lukas takut menara itu akan dikalahkan, jadi dia segera berteriak dan memerintahkan orang untuk maju untuk menjaga menara. Segera di menara tinggi, para murid paviliun emas menembakkan bulu panah yang tak terhitung jumlahnya, semuanya pergi ke arah elang raksasa itu. Dan elang raksasa juga menghembuskan nafas, menyerang murid-murid paviliun emas, tapi sayangnya karena perlindungan formasi, nafas elang raksasa ini semuanya terhalang oleh formasi. Perintah Kaisar Naga. Bab 2427. Melihat monster-monster itu tidak bisa mengguncang lingkaran sihir sama sekali, Lukas mulai menjerit. Murid paviliun emas juga memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka, dan terus menembaki monster-monster itu. Helena melihat monster yang telah ditembak, alisnya sedikit mengernyit, dan ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Jika bukan karena kata-kata Dev, dia akan merusak formasi sekarang. Dev, lihat apa yang disebut adik laki-lakimu, seperti apa mereka. Bukankah mereka dikirim ke murid paviliun emas kita untuk berlatih? Lukas mengejek Dev. Dengan formasi sihir ini, Lukas sama sekali tidak takut pada Dev.
Dave memandang Lukas dengan dingin, dan mengabaikannya, tetapi kristal naga di tubuhnya mulai meledak dengan sinar cahaya. Seekor naga emas perlahan muncul di atas kepala Dave, dan diiringi dengan semburan nyanyian naga, naga emas itu membubung ke langit. Melihat naga emas yang tiba-tiba muncul di depan mereka, Lukas dan para murid paviliun emas semuanya menjadi serius. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki tampilan yang mengejek sekarang, dan banyak orang bahkan melihat naga emas ini, dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Dengan pikiran di benak Dave, naga emas meraung dan menyerang menara. Dan monster seperti gelombang masih menyerang dengan senjata magis yang menutupi langit dan matahari. Banyak murid paviliun emas berteriak keras, dan mereka semua menggunakan berbagai metode untuk menyerang monster. Murid paviliun emas di menara tinggi dengan putus asa menarik busur dan anak panah mereka, dan menembakkan bulu panah seperti tetesan hujan ke arah naga emas. Anak panah ditembakkan ke tubuh naga emas, dan mereka langsung menembusnya tanpa membahayakan naga emas. Dan naga emas itu membuka mulutnya yang penuh darah, dan napas naga dimuntahkan ke arah menara yang tinggi. Gemuruh. Ada ledakan dahsyat, dan cahaya putih berkelap-kelip di atas menara, menghalangi serangan napas naga. Namun, napas naga terus keluar dari mulut naga emas, dan tidak pernah berhenti. Dan setelah cahaya putih bertahan beberapa saat, terdengar suara yang renyah, dan kemudian seluruh menara mulai berguncang. Boom! Cahaya putih menghilang, dan menara runtuh. Pada saat yang sama ketika menara runtuh, celah akhirnya muncul di formasi paviliun emas. Monster yang tak terhitung jumlahnya mengubah arah dan meluncurkan dampak kekerasan menuju celah ini. Cepat, hentikan untukku. Lukas panik dan berteriak. Para murid paviliun emas dengan putus asa berlari menuju celah dalam formasi. Pada saat ini, semua monster bermata merah bergegas mati-matian, mengabaikan serangan para murid paviliun emas. Banyak murid paviliun emas semuanya terlempar ke udara, dan kemudian mati secara tragis di bawah injakan monster-monster ini. Pada saat yang sama, elang raksasa di langit akhirnya bisa membalas dendam, menyemburkan api dari mulut mereka, membakar banyak murid paviliun emas sampai mati. Dengan celah kecil ini, semua monster mulai menyerang di sini, yang membuat kecemerlangan formasi paviliun emas terus berkedip, dan seluruh formasi mulai runtuh. Di mana ayahku? Apakah dia belum bangun? Lukas panik dan bertanya dengan keras. Tetapi pada saat ini, seluruh paviliun emas berada dalam kekacauan, dan tidak ada yang mendengar pertanyaan Lukas. Melihat ini, Lukas tidak punya pilihan selain memanjat menara tinggi, melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi jelek. Kemudian dia memerintahkan para murid paviliun emas untuk bergegas menuju celah dalam formasi. Sekarang mereka harus mengisi celah tersebut, jika tidak paviliun emas mereka akan hancur. Kesenjangan dalam formasi mulai menjadi semakin besar, dan semua monster bergegas menuju celah itu dengan gila-gilaan. Saat ini, celah dalam formasi sudah penuh dengan mayat, termasuk mayat monster dan murid paviliun emas. Segera, para murid paviliun emas ketakutan. Monster-monster ini tidak takut mati, mereka adalah binatang, tetapi para murid paviliun emas semuanya adalah manusia. Pertarungan semacam ini telah membuat mereka takut. Lari, aku tidak tahan lagi. Diiringi oleh raungan murid paviliun emas, semua murid paviliun emas lainnya menoleh dan lari. Bab 2428. Segera setelah para murid paviliun emas ini melarikan diri, sejumlah besar monster bergegas ke kamp paviliun emas, dan celah dalam formasi melebar lagi. Tahan, jangan lari. Lukas meraung dengan marah, tapi tidak ada yang mau mendengarkannya saat ini. Melihat hal tersebut, Lukas hanya bisa melompat turun dari menara dan berlari menuju kamar ayahnya. Boom! Tidak ada yang berhenti, dan akhirnya formasi seluruh paviliun emas hancur, dan lebih dari selusin menara semuanya runtuh dalam sekejap. Benteng paviliun emas mulai dihancurkan oleh monster-monster ini, dan para murid paviliun emas dikejar dan dibunuh oleh monster. Melihat pemandangan di depan mereka, Cakrage dan Waldemar tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, di kamar Leonard, Lukas menamparkan Leonard dengan putus asa. Ayah, cepat bangun, jika kamu tidak bangun, kamu akan mati. Lukas memanggil Leonard, tetapi Leonard sepertinya tidak dapat mendengarnya. Melihat ini, Lukas mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, melepas celananya, dan mengencingi wajah Leonard. Setelah itu, Leonard langsung terbangun, dan mengutuk dengan marah, siapa yang mengencingi wajahku?
Karena Leonard diintimidasi ketika dia masih sangat muda, dia sering dikencingi orang di wajahnya, jadi dia menjadi Leonard ketika dia besar nanti, itu adalah simpul di hatiku. Tidak peduli apa situasi Leonard, selama seseorang mengencingi wajahnya, dia akan segera bereaksi. Lukas tahu tentang masalah ayahnya, jadi dia harus menggunakan cara ini sebagai upaya terakhir. Ayah, ini aku, kita. Lukas hendak menjelaskan kepada Leonard, tetapi wajahnya ditampar oleh Leonard. Kamu benar-benar berani mengencingi wajahku. Leonard memelototi Lukas, aku pikir kamu akan memberontak. Lukas menutupi wajahnya dan berkata dengan wajah sedih, Ayah, ayo paviliun emas kita selesai, cepatlah dan lihatlah. Leonard merasa tidak enak ketika mendengar ini, dan bergegas keluar ruangan. Saat dia berjalan keluar ruangan, dia melihat monster yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka di paviliun emas. Banyak murid paviliun emas mati secara tragis. Apa yang terjadi di sini? Leonard tertegun, dia baru saja tertidur, bagaimana dia menjadi seperti ini? Ayah, ini Dev, monster-monster yang direkrut Dev menerobos formasi kita dan mulai membantai di paviliun emas kita. Lukas mengikuti Leonard dan menjelaskan. Dev, Leonard terkejut, alisnya sedikit mengernyit. Tetapi pada saat ini, iblis banteng bergegas menuju Leonard. Iblis banteng itu memancarkan aura yang kuat, dan kedua lubang hidungnya menyemburkan api. Melihat ini, Leonard dengan santai menamparkan monster banteng itu sampai mati. Berani menghancurkan paviliun emas saya, dan ketika saya melihatnya di masa depan, saya akan membunuhnya. Leonard meraung dengan marah. Tidak perlu nanti, aku di sini sekarang. Dev mengikuti Cakra G dan Waldemar dan berjalan perlahan. Ketika Leonard melihat Dev dan yang lainnya, kemarahan muncul di matanya. Dev, aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menarik monster untuk digunakan olehmu, tapi tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu akan mati hari ini. Lukas memiliki perasaan di dalam hatinya di depan ayahnya. Mendapatkan kepercayaan diri, dia berteriak dengan ganas, dan pedang panjang muncul di tangannya seketika. Pedang panjang yang terbungkus energi pedang, mengeluarkan suara siulan, dan langsung menuju Dev. Dev memandang Lukas yang sedang menyerangnya, dengan jijik di matanya. Sampah seperti kamu berani melawanku. Jika itu ayahmu, mungkin itu bisa membuatku tertarik. Petik 2. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga muncul di tangannya, lalu dia melangkah maju, diikuti dengan suara yang jelas dan tajam. Pedang pembunuh naga langsung memotong pedang panjang di tangan Lukas menjadi dua. Lukas tertegun saat melihat ini. Dia tidak menyangka perbedaan kekuatan yang jauh antara dia dan Dev. Segera setelah itu, pedang pembunuh naga Dev bersandar di leher Lukas. Bab 2429. Napas sedingin es langsung membekukan leher Lukas, dan seluruh tubuh orang itu ketakutan setengah mati. Sekarang Dev hanya perlu menggerakkan lengannya dengan ringan, dan kepala Lukas akan terpisah dari badannya. Dev, jangan main-main, jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Lukas gemetar, mengancam Dev. Melihat putranya jatuh ke tangan Dev, Leonard juga menjadi sangat gugup, dan berteriak pada Dev, biarkan anakku pergi, atau kamu akan mati dengan jelek. Beraninya kamu mengancamku ketika kamu akan mati. Dev mencibir, dan kemudian pedang pembunuh naga di tangannya hendak mengayun ke arah Lukas. Kali ini, Lukas ketakutan, dan buru-buru berteriak, jangan bunuh aku berjanji padamu. Lukas sangat ketakutan, sampai buang air kecil. Melihat Lukas seperti itu, Dev tersenyum, dan tidak bergerak, tetapi berkata kepada Lukas, panggil aku kakek, dan aku akan melepaskanmu. Jangan panggil. Saat Leonard mendengar ini, dia buru-buru berteriak pada Lukas. Jika Lukas mengikuti Dev dan memanggilnya kakek, bukankah dia akan menjadi putra Dev? Menghadapi permintaan dari Dev ini, Lukas tampak malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu tidak berteriak, maka matilah. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya semakin dekat ke leher Lukas, dan Lukas bisa merasakan lehernya menjadi dingin dan darah mengalir keluar. Kakek, jangan bunuh aku. Lukas tersendat, dan berteriak pada kakek Dev, yang hampir membuat Leonard mati karena marah. Hahaha, cucu yang patuh. Dev tertawa. Dan Cakra G dan Waldemar memandang Leonard dengan main-main, yang membuat Leonard semakin merasa malu. Aku sudah berteriak, bisakah kamu melepaskanku? Lukas memandang Dev dengan memohon. Tentu saja.
Dave tersenyum sedikit, lalu perlahan mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Tapi ketika Lukas menghela nafas lega, pedang pembunuh naga di tangan Dave tiba-tiba menamparkan bahu Lukas. Tubuh Lukas membentur tanah dengan keras, diikuti dengan seteguk darah, dan nafas di tubuhnya langsung terguncang. Kamu. Lukas menatap Dave dengan marah. Aku tidak akan membunuhmu, karena masih berguna untuk menjagamu. Dave mencibir, dia menahan Lukas karena dia ingin menyerap kekuatan dalam tubuh Lukas ke dalam dirinya sendiri. Setelah Dave mengetahui kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Yang Maha Kuasa itu, dia mulai memiliki keinginan yang tak tertandingi akan kekuatan. Ayah, bunuh dia, bunuh dia. Melihat Dave telah menipu dirinya sendiri, Lukas berteriak dengan marah. Tapi saat ini, wajah Leonard sangat pucat. Menurutnya, kematian itu tidak mengerikan, yang mengerikan dibodohi oleh orang lain, itu terlalu memalukan. Dave, mungkin ada beberapa hal yang sudah kamu ketahui. Aku tidak akan membunuhmu sebelum susunan pemulihan spiritual diaktifkan, tapi aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kamu hanyalah seekor anjing dari sekte hati iblis. Aku telah membunuh seekor anjing sepertimu. Dave mengangkat mulutnya sedikit. Apa, kamu membunuh utusan berjubah ungu? Itu tidak mungkin. Leonard tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan Dave, dia bisa membunuh utusan berjubah ungu itu. Percaya atau tidak, kamu akan langsung tahu, dan itu mungkin. Dave mencibir. Kalau begitu biarkan aku melihat, kemampuan apa yang kamu miliki untuk membunuh utusan berjubah ungu. Setelah Leonard selesai berbicara, aura yang mengejutkan mulai meresap dari tubuhnya. Merasakan aura yang menembus tubuh Leonard, mata Dave penuh dengan penghinaan. Untuk membunuhmu, aku tidak perlu menggunakan semua kekuatanku. Kekuatan Leonard masih sedikit di belakang Broderick. Bab 2430. Kamu banyak bicara, hari ini saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Leonard berteriak keras, tubuhnya terbang tiba-tiba, dan kemudian dia meraih kekosongan, dan cambuk panjang muncul di tangannya, lalu dia membantingnya ke arah Dave dengan keras. Ketika Dave melihat Leonard menyerangnya, dia tidak panik sama sekali, dia hanya menginjak tanah dan mengelak dengan lembut ke satu sisi. Cambuk panjang di tangan Leonard seperti ular berbisa, menempel di tubuh Dave dan memukul tanah dengan keras, menarik tanah keluar dari lubang yang dalam-dalam sekejap, dan asap serta debu mengepul. Ketika Leonard melihat bahwa gerakan itu meleset, dia segera mengayunkan cambuk panjang di tangannya lagi, dan bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Dave dalam sekejap. Kali ini, Dave dikelilingi oleh bayangan cambuk, dan tidak ada ruang untuk bersembunyi. Melihat ini, Dave mengaktifkan kekuatan naga, dan kekuatan naga di tubuhnya melonjak, berubah menjadi penghalang, menghalangi bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya. Kedua napas itu meledak dan bertabrakan terus-menerus. Bayangan cambuk menamparkan penghalang dengan keras, penghalang itu meledak seketika, dan kemudian langsung mengenai tubuh Dave. Dave tidak mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan Leonard meninggalkan bekas di dada Dave dengan cambuk ini. Melihat ini, Leonard langsung menjadi bangga. Kamu seperti semut di depanku, dan kamu masih ingin bersaing denganku. Kamu benar-benar memiliki nyali beruang. Leonard menatap Dave dengan mengejek dan berkata. Dave mencibir, dia tidak merasa takut sedikit pun meski dipukul oleh Leonard. Tidak sopan untuk datang dan pergi. Kalau begitu, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Setelah Dave selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya seketika, dan sepotong pedang bersinar mengikuti tren, menutupi seluruh dunia bumi terus bergetar. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti Leonard, dan kekuatan pedang ini bersinar jelas jauh lebih kuat daripada bayangan cambuk Leonard. Ini. Leonard terkejut, alisnya berkerut erat. Melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, Leonard tiba-tiba mengeluarkan cambuk panjang di tangannya, dan bayangan cambuk mengikuti cahaya pedang itu untuk bertarung. Tapi setelah bayangan cambuk Leonard menyentuh cahaya pedang, itu langsung menghilang. Leonard hanya bisa mati-matian mengayunkan cambuk panjang di tangannya, tidak berani berhenti sedikit pun. Sebaliknya, Dave lah yang memandang Leonard dengan mencibir, lalu melemparkan pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga bersinar, pedang itu langsung menyerang Leonard. Roh pedang dalam pedang pembunuh naga telah membuka kebijaksanaan spiritualnya, meski belum terbentuk, itu sudah memiliki kemampuan untuk menyerang secara mandiri. Melihat adegan ini, Leonard mengerutkan kening lebih erat.
Setelah Dave melepaskan pedang pembunuh naga, dia perlahan melayang ke udara, dan langsung mengeluarkan busur Raja Dewa. Kekuatan pola Dao di tubuh Dave meledak, dan dia perlahan menarik tali busurnya. Saat tali busur ditarik, aura dari segala arah dengan panik menyerbu ke arah busur Raja Dewa, membentuk anak panah emas dalam sekejap. Apa ini? Merasakan aura mengerikan dari busur Raja Dewa, ekspresi Leonard berubah drastis, dan dia hanya bisa mengayunkan cambuk panjang di tangannya sehingga kedap udara. Wosh! Dave berteriak keras, melepaskan tali busur dengan jari telunjuknya, dan menembakkan anak panah emas itu keluar. Anak panah emas itu seperti bintang jatuh, bergegas menuju Leonard. Di mana anak panah emas lewat, angin melolong dan kehampaan terdistorsi. Dalam sekejap mata, anak panah emas tiba di depan Leonard. Leonard hanya bisa mengayunkan cambuk panjang di tangannya secara ekstrim untuk memblokir anak panah emas ini. Boom! Suara tabrakan terdengar, anak panah ini begitu kuat sehingga langsung menembus pertahanan Leonard. Apa? Leonard menjadi pucat karena terkejut, dia tidak menyangka busur dan anak panah Dave memiliki kekuatan seperti